Kakak, kamu hebat banget. Ah, Kamu tukang masak murahan dari warung kecil itu. Berani ganggu urusanku yang baik. Ayah, ayah, lepaskan aku. ini kerak nasi kamu yang buat. Plak. Hei, masakannya lumayan. Ikut aku pulang, kita kembangkan si Nyehui. Bawa pergi. Ayah, kakak kok nggak kelihatan? Ah, kakak. Kalian di mana? Aturan Xingyue Hui, Pak Qin cuma masak satu menu seminggu. Hari ini hidangan Panlong Dong Xingban. Nilai menu ini saja sudah lebih dari 20.000. Silakan tawar harganya. Pak Qin masak sendiri. Masih Panlong Dong Xingban. Mungkin cuma sekali seumur hidup. Saya tawar 40.000. 40.000 mau makan masakan Pak Qin, 60.000. Saya sengaja datang dari kampung. Siapa berani lawan saya 100.000? Selamat, Pak, sudah deal. Aduh. Dong Xingban dari tempat lain cuma 20.000. Apa? Restoran Guang Mingchun. Bukankah itu persis di seberang Xingyue Hui? Tambah banyak bunga pala dan lada Sichuan. Api terlalu besar gampang gosong. Benar-benar Dong Xingban mata putih. Ini bukan Dong Xingban. Ini ikan harimau budidaya. Tak sangka dengan 20.000 bisa makan lezat seperti surga. Terharu banget. Aku juga mau satu. Scarlett, aku beri kamu waktu sehari. Kamu keluar dari restoran barat ini. Kenapa? Kami kan gak ganggu siapapun. Ganggu aku. Ganggu bisnis Xingyue Hui kami. Janji ketemu di seberang. Lihat warung kecil kayak meja makan mewah. Di sampingnya ada tempat makan anjing. Ah Hong, potong kulit mukanya. Supaya nanti nggak ada yang pura-pura jadi aku menipu orang. Ya. Aku mau lihat siapa yang berani. Yang mulia. Xingyue Hui yang terhormat Mitali. Ayah keluarga Sansing. Juara koki 7 kali berturut-turut. Hidangan andalannya juga. Kalian salah paham. Hanlong Dong Xingban termasuk masakan kanton tradisional. Kapan jadi eksklusif milik Xingyue Hui kalian? Tapi kamu nggak pantas makan. Kaya itu memang seenaknya. Kaya itu bisa sombong dan pamer. Dengar-dengar jalan ini mau aku beli. Aku kasih kalian waktu sehari. Semua kedai tutup dan pergi. Kalau tidak, sama seperti yang jual ayam goreng ini juga tutup. Bos Qin kecil ini cuma nggak mau ganggu kalian karena tempatnya kecil dan kotor. Yang PK, mending cepat-cepat pergi dari sini. Kalian ini bener-bener kelewatan, ya. Hahaha. Iya, bener banget. Sudah 15 tahun, kenapa dia nggak cari aku? Kenapa harus mengenal maling jadi saudara? Kita kan semua koki. Kalau berani, tunjukkan di dapur.
Kamu buta juga mau tanding sama aku. Apa kamu cuma mau nyuri ilmu? Buat ngebohongin pelanggan yang doyan makan sisa-sisa itu. Kamu takut kalah, kan? Baiklah, kalau kamu bisa tangkis satu seranganku, aku rela turun tangan sendiri. Tapi aku nggak mau tanding di tempat kotor kayak gini. Kalau mau tanding, kita ke acara Xingyun. Tapi aku punya syarat. Kalau yang kalah, jempol tangannya harus dipotong. Kamu gila. Gimana bisa taruhan pakai hal kayak gitu? Kenapa takut? Kan tadi kamu yakin banget sama dia. Mending kamu urus diri sendiri deh. Kita memang gak cocok satu sama lain. Kalian yang punya tempat, kami yang pindah. Oke. Aku terima taruhan ini. Orang buta berani tantang Bos Qin kecil. Bos Qin kecil ini dilatih langsung oleh Tuan Qin, sang dewa dapur. Kamu sudah tamat, nak. Bukankah itu Ye Shuing, juri kejuaraan Raja Koki dunia? Dia yang jadi wasit. Kamu nggak keberatan, kan? Terima kasih ya. Pertandingan dimulai. Sekarang. Nasi asin kita memang sederhana dan rumahan. Tapi rasanya berlapis dan kaya. Wah, kerang laut diiris tipis-tipis sehalus daun emas. Keahlian pisau luar biasa. Steak emas. Benar-benar cita rasa surgawi. Makan hidangan ini, seluruh tubuh langsung terasa mulia. Beberapa makanan memang terlahir lebih istimewa. Orang seperti kalian nggak akan pernah bisa buat, apalagi layak mencicipi. Api untuk memasak nasi terlalu besar. Dia kalah. Potong jempolnya, 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 potong jempolnya. Aku yang potong sendiri atau kamu? Lagu ini. Mau ngeles? Ya. Asal kamu sekarang berlutut minta ampun, aku akan maafkan kamu kali ini. Kamu. Bos Qin kecil, kamu nggak boleh membiarkannya. Potong jempolnya. Biar dia nggak pernah bisa lagi. Jadi Koki. Siapa bilang aku kalah? Sesuatu yang gosong dan gagal dibuat. Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa membuat trik apapun. Kamu hebat banget. Kamu juga hebat. Ini kita buat bareng. Kalau begitu kita akan selalu masak bareng. Masak seumur hidup bersama. Ayah. Ayah. Ayah.
Lepaskan aku. Aku umumkan pemenang lomba kali ini adalah... Kenapa buru-buru? Aku belum selesai. Nona Ye. Ini benar-benar susah dimakan. Daging dan daging dan... Daging dan daging dan daging dan daging dan daging. Tuan Gu, boleh saya tanya, masakan ini namanya apa? Orang yang membuat masakan ini dulu. Belum sempat mencicipinya. Kejujuran terlihat dalam kesederhanaan. Itu tingkat tertinggi. Pak Qin. Maaf ya. Kak Chen, kamu menang. Tidak mungkin, baik dari bahan maupun teknik. Aku bahkan tidak tahu seberapa jauh aku lebih tinggi dari dia. Aku tidak mungkin kalah. Kalau kamu nggak terima, bisa saja. Bukankah kamu sudah bersekongkol dengan si buta itu? Bagaimana mungkin Xiao Qin kalah dari koki warung lalat itu? Ngomongnya singkat saja. Menang ya terima kalah. Yang mulia. Ternyata itu seekor kucing. Apa status Pak Qin Xiao? Jari dia lebih berharga daripada nyawamu. Kalau nggak kuat kalah jangan ikut. Malu-maluin. Kalau enggak, kalian semua sujud padaku. Iya. Sujud-sujud. Sujud, sujud, sujud. Aku mau jarimu tidak berguna sama sekali. Kalau begitu kamu mau apa? Aku mau bicara berdua denganmu. Katakan. Gu Junyi, sudah 15 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Kupikir kamu sudah mati. Gu Junyi. Kamu ngomong apa sih? Kenapa sok pura-pura bodoh? Dulu Qin Yaosian membunuh ayah kita. Kamu kan lihat sendiri. Mataku juga buta sejak saat itu. Hahaha. Kulihat kamu nggak cuma matamu yang bermasalah. Otakmu juga ada masalah. Namaku Qin Tianming. Ayahku adalah Qin Yaosian. Ayahmu adalah Gu Sanhai. Kami berdua adalah anaknya. Omong kosong, Gu Chenhai dulu menuduh ayahku pakai anggrek berdarah. Ayahku kebanyakan tidak ikut. Dia mempermasalahkan keluarga Gu belakangan, mengalihkan kemarahan sendiri. Musar juga dibakar sampai mati. Juga saudara kandung. Qin Yaoxing adalah musuh kita. Jangan lagi menganggap pencuri sebagai ayah. Aku mengerti. Kamu ingin mengandalkan kemiripan wajah dengan aku untuk naik kasta. Jangan bilang. Memang kamu. Bahkan suka berbohong juga sama persis. Bocah bau. Kamu pura-pura mati ya. Bocah bau. Bocah bau. Kamu pura-pura buta.
Kakak Tiansheng. Apa yang terjadi sama kakak Tiansheng? Kakak Tiansheng. Dia saat aku lengah. Mau mencuri resep rahasia persatuan bintang bulan kita. Aku berhasil membuatnya pingsan. Kamu omong kosong. Kakak Tiansheng bukan orang seperti itu. Aku dari mana tahu? Aku bisa tunda dulu urusan ini. Kita tidak punya hutang sama-sama. Sekarang segera pergi dari sini. Pertama kalah dalam pertandingan, lalu menuduh orang baik membuat kakak Tiansheng seperti ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku kamu bocah sialan. Aku kakak Tianshengmu. Lihat, aku benar-benar paham sekarang. Cepat pukul aku, cepat tampar aku. Bocah sialan. Kamu memukul dirimu sendiri. Ribut apa sih? Ada apa? Jinnya Osian, kamu orang rendah. Demi posisi Raja Babi, sampai menggunakan bahan murahan seperti anggrek darah, sampai kecanduan menyakiti orang. Kamu sangat tak tahu malu. Anggrek salju tidak hanya bisa bikin semangat dan kecanduan. Jika cairannya diminum terus-menerus, ingatan akan hilang semua. Sejak itu, dia akan melupakan segalanya. Jadi anak Qin Yaosian. Balas dendam. Berani sekali. Berani melawan Tai Suiye. Laporkan dan tangkap mereka. Tunggu dulu. Ayah, lupakan saja. Tidak perlu repot-repot dengan sampah seperti itu. Masih anakku juga, ayah. Maksudmu apa? Bukankah kamu biasanya bilang, sampah harus dibuang ke selokan? Kok tiba-tiba jadi baik hati begini? Bukankah sebentar lagi ada lomba Raja Koki? Aku nggak mau ada berita buruk. Oh. Kamu juga ada benarnya. Ayah, kalau nggak ada urusan apa-apa, aku pamit ke dapur dulu ya. Kapan kita ke Eropa untuk ketiga kalinya? Nginep di hotel apa? Sudah ke negara mana saja? Bukan anakku sama sekali. Kamu bukan anakku sama sekali. Tangkap dia. Ayah. Ini buat apa? Maksudnya aku bukan anakmu apa? Kita cuma pergi ke Eropa 3 kali. Terakhir kali 7 tahun lalu. Tinggal di hotel bintang 5. Pergi ke 4 negara. Waktu lewat Italia. Kamu bahkan adu kemampuan dengan koki lokal. Kamu ngapain sih? Hahaha, lepasin aku. Nak. Ayah, aduh. Kamu tanya ini buat apa? Tiba-tiba kenapa marah-marah? Nak. Bukan, belakangan ayah lagi dinas luar kota. Kamu juga nggak mau ikut ayah pergi. Takut hubungan kita renggang. Cuma bercanda kok. Nggak mungkin marah beneran sama ayah kan? Ahahaha. Cepat pergi sana. Pergi. Ternyata, kakak Tiansheng ini adalah kembar Gu Shanhai yang bermarga Qin. Kakak Tiansheng, kamu sudah bangun. Hai Tang Chun, kamu wanita licik. Kamu buat aku pingsan, lalu kamu gantikan aku. Ngomong apa sih omong kosong? Aku akan buat kamu sadar. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Ah ah ah. Ahau, siapa yang pukul kamu? Ahau. Berhenti, minggir.
Ahau, Nama saya juga kamu panggil. Tolong orang sini pukul dia. Ahau. itu aku. Berani-beraninya kamu sentuh dia. Aku ini bos kecil Qin. Aku ini istri kecil Qi. Aku ini istri kecil Qi kalian. Bajingan kecil ini, berhenti sekarang juga. Jangan pukul kakak Tiansheng. Makiku sekali. Pukul dia 10 kali. Apa salahnya aku dimaki? Bajingan, bajingan kecil, bajingan kecil, bajingan kecil, pukul dia sampai babak belur. Bajingan kamu itu, bajingan tanpa malu. Baik. Tianming, kemarin aku suruh orang mengajari Gong Tiansheng pelajaran. Kamu bilang apa? Kalau dia berani ganggu kamu, aku nggak akan membiarkannya begitu saja. Kamu ngapain sama dia? Ahaha, maksudku kerja bagus. Kalau nggak ada apa-apa, kamu pergi dulu ya. Qingming. Mungkin agak flu. Setelah lomba chef selesai, aku akan beri kamu hadiah yang pantas. Ini apa sih? Bau apa ini? Ini teh pelupa yang khusus diracik oleh Pak Qin untuk Anda. Dari kecil sampai besar sudah biasa minum ini. Bukannya sudah terbiasa. Minum teh pelupa. Teh pelupa bisa meningkatkan kepekaan rasa. Pak Qin sengaja pesan untuk diminum sekali sehari. Jangan sampai terlewat, cepat diminum. Selesai. Kamu lanjut kerja saja. Anggrek darah dicampur di makanan untuk menambah rasa segar. Dicampur di teh jadi terasa asam. Dari cerita ayah saya, minum anggrek darah dalam jumlah kecil tapi sering, bisa membuat ingatan seseorang perlahan hilang. Kalau mau efeknya bertahan, harus terus diminum. Kamu harus dulu memasukkan anggrek darah ke dalam teh. Berikan ke kakakmu minum. Makanya dia jadi lupa semuanya. Qin Yaoxing setiap beberapa waktu pasti keluar sekali. Pergi ke rumah sakit pribadi keluarga Qin. Kamu curiga dia menaruh anggrek darah di sana? Betul. Selama bisa menemukan anggrek darah, bisa menangkap kelemahan Qin Yaoxing, aku juga bisa meyakinkan kakakku percaya padaku. Aku akan pergi lihat kakakku dulu. Kalian berdua bajingan. Cepat lepaskan aku. Kalian berdua pencuri jantan betina, bahkan mau menggantikan aku. HMPH. Aku sudah bilang. Kita adalah saudara kembar. Omong kosong. Kalian main trik tukar bayi dengan sangat lihai. Kita lakukan bersama. 15 tahun lalu, ayah. Hari ayah meninggal. Kenapa kamu bisa lupa semuanya? Apa sih yang ayah Qin Yuxian berikan padamu hingga kamu terlena? Eh. Waktu itu yang kecil tidak menemukan mayatnya. Kalau dia masih hidup, sangat mungkin adalah Guo Tiansheng. Anda curiga mereka menukar identitas. Apakah memang ditukar? Coba saja, pasti tahu. Tianming jago main catur. Semua lubang catur ini sudah kamu tutup rapat. Kamu ini anaknya gak kasih jalan belakang buat ayah. Keterampilan masakmu juga sudah melewati aku. Juara lomba chef kali ini tak lain adalah kamu. Ayah, kamu terlalu memuji. Kalau aku bilang aku sengaja kalah gimana? Kalah? Kalah dari siapa aku? Tanpa bimbingan ayah, tidak ada hari ini untukku. Tenang saja, aku pasti akan memastikan kamu menang dalam pertandingan ini. Gu Tiansheng, kamu aktingnya gagal.
Gu Tiansheng, kamu aktingnya gagal. Aku sudah mempelajari obat herbal bertahun-tahun, sudah mencicipi ribuan jenis bahan obat. Sepele seperti Hai Tang Chun tidak akan bisa menahanku lama. Saat aku remaja, aku sudah bertekad untuk meraih gelar Raja Koki. Ayah, kompetisi Raja Koki sebelumnya, ayah bilang, teknikku belum sampai tingkat mahir. Jadi aku tidak diizinkan ikut. Kita sempat bertengkar karena itu. Ayah, aku masih muda. Kesempatan masih banyak. Lagi pula kalau ayah menang lagi jadi Raja Koki, ayah akan memecahkan rekor. Itu juga jadi balas budi dariku untuk ayah. Jangan banyak omong. Ayah, dia memang anak Gu Sanhai. Kemarin kamu sendiri yang menuduh ayahku. Katanya ayahku membunuh Gu Sanhai. Padahal Gu Sanhai jelas meninggal karena kebakaran. Itu memang kecelakaan. Aku marah sekali sampai memukul dia. Aku tidak mau gosip macam ini tersebar. Katanya dia mencuri resep dari Xing Yu Hui. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Kemarin dia membuatku pingsan di kantor, lalu diam-diam menukar identitas. Baguslah. Kalau begitu, berani tidak kamu tes DNA? Tes saja kalau mau. Aku ingin semua orang tahu siapa yang palsu. Tianming bukan anak kandungku. Kalau tes DNA dilakukan, malah akan membuktikan apa yang dikatakan Gu Tiansheng benar. Begini saja. Kalian berdua buatkan aku satu hidangan kepala singa yang aku ajarkan langsung. Kalau ada yang salah, dialah yang palsu. Resep puisi ini kalian buat bersama ayahku. Kamu akan segera ketahuan. Ahau. Ahau. Kita sudah tidur bersama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa mengenalkanku dengan benar. Kalian berdua tidak mungkin tidur bersama, kan? Dulu gagal membersihkan akar masalah. Kali ini harus menghilangkan ancaman besar ini. Aku bertekad. Demi membuatnya kesal, sampai muntah darah karena hidangan ini. Aku juga ingin dia mencium aku. Cium satu kali, kakak. Cara mereka berdua membuatnya benar-benar sama persis. Teknik memotongnya seimbang. Kamu salah dalam dua bagian hidangan ini. Pertama, kepala singa Xing Yu Hui memakai sayuran sebagai dasar. Kedua, bumbu terakhir harus ditambahkan jamur hitam. Kamu melewatkan bagian itu. Berani sekali kamu. Berani memberontak di hadapanku. Ayah Tiangang. Aku memang tidak pakai jamur hitam truffle. Saya pakai bubuk kulit jeruk kering. Aroma truffle hitam sangat kuat, bisa menutupi rasa segar daging asli. Jadi mencuri perhatian dari bahan utama. Bubuk kulit jeruk kering tidak cuma menghilangkan bau amis dan minyak berlebih, Tapi juga menambah lapisan aroma yang kompleks. Tiger, lepaskan. aku kentut. Mengubah ciptaan asli saya dan ayah saya. Kamu yang kentut. Sejak kecil aku dididik untuk terus berinovasi dalam masakan. Supaya Jiayu Sol tetap tak terkalahkan. Sayur belum ada 3 keraguan, makanya aku pakai rebung dan paprika merah hijau yang dipotong jadi 3 serut. Aku belajar juga cuma setengah-setengah. Dengan kemampuanmu cuma itu, berani-beraninya mau menggantikan. Cukup. Kak Solo. Wu Tiansheng, kamu masih punya hati nggak sih? Bukankah aku yang menyelamatkanmu waktu itu? Kalau tidak, kamu sudah mati kelaparan di luar sana. Kamu cuma mengandalkan kemiripanmu sama Qin itu. Mau ngaku-ngaku jadi dia. Tinggalkan aku begitu saja. Kamu ini masih manusia apa bukan? Kamu ngomong apa sih? Pasti kalian berdua kerja sama buat menipu aku. Kamu, apa kamu suka sama wanita itu?
Aku kamu itu. Tiansheng, kamu ini lebih parah dari anjing. Masih berani menentang takdir. Tiger, usir mereka berdua keluar dari sini. Kaki mereka nggak pantas menginjak Jia Yusol. Tunggu. Dia sama persis dengan kamu. Apa itu fitnah? Bunuh dia. Ayah, Aku anak kandungmu, ayah. wah, Saya baterai. Aku Tiansheng. aku yang sebenarnya Tiansheng. Kalau aku yang Tiansheng, pasti. Jangan coba-coba menggantikan aku. Kamu jangan berani menggantikan aku. Kak Tiansheng. Kak Tiansheng. Sudah sadar. Kak Tiansheng punya keahlian pisau yang luar biasa. Tidak mengenai bagian vital. Lukanya sudah dijahit. Kamu. Mau apa kamu? Qin Yao Jian adalah musuh saudaramu. Kamu masih mau menipu aku. Qin dulu mencampur darah lanang di dalam teh untuk kamu minum. Makanya kamu sampai lupa ingatan. Kak Tiansheng demi mencari kebenaran. Terpaksa pura-pura jadi kamu untuk menyusup ke keluarga Qin. Tidak mungkin. Aku Qin Tiansheng. Ayahku adalah Qin. Kamu ingat sesuatu. Kamu sudah banyak. Tiansheng belum minum. Darah lanang. Kak Tiansheng menduga. Anggrek darah harus ditanam di rumah sakit pribadi keluarga Qin. Malam ini bisa langsung pergi. Masih harus ke rumah sakit Xinjiang. Suye Yo Ulan. Oke. Siapa orangnya? Hehe. Bukankah ayahmu melarangmu datang ke rumah sakit? Kamu kok bisa datang ke sini? Lupa waktu kecil kena hukumannya. Bukan juga, tidak begitu ngerti. Ayo. Hukuman itu aku cuma ngarang. Kamu bukan King Tian. Kamu itu Gu Tiansheng. Kamu yang bunuh Tianming. Aku tidak membunuh dia. Aku bisa bawa kamu lihat dia. Dia kakakku sendiri. Aku mana mungkin bunuh dia. Bohong. Lihat, apakah kita benar-benar sama persis? Sepertinya aku sudah bilang. Dia selalu bilang kena kecelakaan mobil. Otaknya rusak. Waktu itu kami 19 tahun. Kami berpisah. Tolong bawa dia pergi dulu. Selalu kukira dia tidak tahu soal anggrek darah. Jadi dia tidak ingat apa-apa. Rumput pelupa. Ternyata dia mencampur anggrek darah ke dalam teh. Tuan Qin. Dia sendiri yang membunuh anak itu. Masih ada yang kamu ragukan. Kekejaman itu memang gaya Tianming. Tapi pernahkah kamu pikir, kalau itu Gu Tiansheng, anak itu demi balas dendam. Bahkan rela mengorbankan nyawa kakaknya sendiri. Rumah sakit Kian telepon, ada orang malam-malam masuk ke ruang mandi.
Biasanya Tianming latihan di dapur belakang. Kalau dia tidak ada, pasti Gu Tiansheng yang pura-pura. Orang yang masuk ke ruang mandi tadi malam juga Gu Tiansheng. Ai, Pak, Kok kamu datang? Kan sebentar lagi lomba. Aku mau lihat kamu sudah siap belum. Makasih ya, Pak. Ini steak baru hasil buatanku. Coba deh. Kamu sebenarnya musuhku atau ayahku? Kamu dan Gu Tiansheng, siapa yang bohong? Tuan Qin. Kamu baik-baik saja, syukurlah. Tapi aku lihat dulu ya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan biarkan kamu janda muda. Kamu benar-benar buat aku khawatir. Oh iya, ini Gu Tiansheng suruh aku kasih ke kamu. Ini ada darahnya. Bisa juga buat tes DNA. Aku harus cari tahu jelas tentang ini. Sampai belum jelas, aku tidak akan percaya siapapun. Senang. Ding Xiang. Kamu gila. Kalian mau nipu aku sampai kapan? Xiao Qin sudah pergi untuk tes DNA. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Sudah diatur semuanya. Xianming adalah anakku. Ingat, jangan biarkan siapapun mengambilnya dariku. Ini jelas-jelas sudah dimanipulasi. Qin Tianming, kamu lebih bodoh dari babi. Tiansheng, kakak masih mau bohong aku. Di rumah sakit itu sama sekali tidak ada Sue Youlan. Saat Ye Chuang ke rumah sakit, sudah dicurigai oleh Qi Yao Xuan. Dia pasti memindahkan alamat jebakan untuk Sue Youlan. Waktu aku tusuk kamu, kamu sudah mati sejak lama. Kakak Tiansheng. Berhenti pukul aku. Lepaskan aku. Kakak Jianseng itu Gu Junyi. Anak Gu Sanhai. Kamu masih ingat pernah bilang ke aku, diam. Hei, Tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali lagi. kamu, lepaskan. Qin Tianming, kenapa kamu harus habisin sampai tuntas? Diksa, Cepat pergi. aku tidak mau pergi. Diksa, aku akan mengalihkan perhatianmu. Pergi dari situ, cepat. Pergi ke ujung jembatan, tempat kita pertama kali memasukkan koin. Cepat jalan. Jalan cepat. Ayo, kamu cuma pakai kaos. Bagus kan? Bagus,
Terima kasih kakak Tiansheng. Hari ini, dia mau. Masakan di sini memang beda. Hei, 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 kamu ngapain? Ini VIP Room Yunhai Pavilion. Aku ingin bertemu Chu Xiu, bos kami. Kamu pikir ini halaman belakang orang? Bilang mau ketemu langsung ketemu. Aku datang melamar jadi koki utama, cuma dari penampilanmu saja. Kamu kayak gelandangan. Di sini, membersihkan meja saja kamu nggak pantas. Pergi sana, cepat. Bukankah kamu koki yang bikin onar di New Night Club beberapa hari lalu? Dengar-dengar kamu diusir oleh Xiao King dari Western Street, bahkan listriknya diputus. Kamu ngapain di sini? Pergi sana. Menjijikkan. Kalau nggak bisa bertahan, ngapain gendong kaki bos Chu? Cepat pergi sana. Berhenti. Aku punya 3 koki kelas 1 di sini. Kami tidak butuh koki utama. Aku bisa bertanding dengan mereka. Kalau aku menang, biarkan aku tetap jadi koki utama di Yuhai Pavilion. Bertanding satu-satu terlalu buang waktu. Aku masih harus berbisnis. Suruh mereka masuk bersama. Dengan penampilanmu itu, yakin bukan mau minta-minta. Mending balik ke warungmu yang bau lalat itu masak mie instan. Menggoda boskin kecil malah bakal diusir. Hari ini datang ke Yuhaige, apa mau cari tempat baru buat malu? Aturannya simpel. Mereka bertiga, masing-masing masak 1 menu. Kamu masak 3 menu. Kamu masak 3 menu. Waktu dibatasi setengah jam. Gak sampai setengah jam, 10 menit ya. 10 menit. Kamu takutnya bahkan gak bisa nyalain kompor. Kamu kira kamu siapa, Raja Dapur? Kami semua pakai daging sapi impor. Juga lobster biru. Dia malah bikin gerobak pinggir jalan. Sepertinya Yue Haige kedatangan naga sejati. Bos Chu, masakan kami kamu belum coba. Kenapa cuma kalian yang masak? Itu semua menu andalan Yue Haige. Aku gak tahu sudah berapa kali makan itu. Lihat saja udang longjing ini. Bisa langsung kalahin kalian semua. Kalahin apaan? Pergi sana. Bos Chu, kemenangan sudah jelas. Boleh tepati janji sebelumnya. Aku gak berani biarin kamu. Kenapa? Kamu anak Gu Shanhai. Kamu tahu dari mana? Cara masakmu khas Gu Shanhai. Aku gak akan salah orang. Ayahmu dan Qin Yaosian musuh bebuyutan. Kamu pikir aku berani biarin kamu? Qin Yaosian cuma terkenal karena Sue Youlan. Cuma penipu. Gak ada bukti malah mau balikan keadaan di sini. Hahaha. Xing Yu Hui dan Yu Haige itu saingan. Hanya aku yang bisa bantu kamu menang. Aku dan Bos Qin sudah lama akrab. 2 hari lalu masih makan bareng. Pergi sana, gak antar. Oh ya. Ambil contoh festival kuliner tahun ini. Secara resmi kalian kerja sama. Tapi sebenarnya, Qin Yaosian diam-diam ambil semua bahan eksklusif.
Kamu masih sibuk promosi. Dia sudah kuasai setengah pasar. Apalagi tahun lalu restoran kalian gabung buat menu ganda lintas zaman. Kamu boleh tinggal. Baik. Aku ada syarat. Kontes Raja Dapur tahun ini, kamu yang rekomendasikan, mewakili Yufu. Lawan 2 orang sekaligus. Kalau kamu gak yakin. Kamu adalah Gu Junyi. Dia adalah anak dari Gu Sanhai. Aku ingat kamu pernah bilang padaku. Kita akan masak bersama seumur hidup. Qin Yaosuan adalah musuh kita. Jangan lagi menganggap pencuri sebagai ayahmu. Jiang Cheng memasukkan Sui Yulan ke dalam teh yang kamu minum. Makanya kamu sampai lupa ingatan. Hei. Tianming. Tianming, Lihat kamu, sibuk banget. Sisakan sedikit teh buat aku minum, ya. Malam mabuk yang dimasak, berbagai macam gadis. Masakannya sangat bagus, semua memuji tanpa henti. Aku akhir-akhir ini sibuk persiapan kompetisi koki raja. Aku dan Dolphin membentuk tim. Pakai otak. Tidak pernah takut lawan. Aku cuma takut mereka gak akan bertahan hidup. Hahaha. Kamu duluan. Tianming, kamu ini. Temani aku ke suatu tempat. Kita mau kemana? Jalan pulang sempit. Kita kasih nama buat nasi gosong ini yuk. Papa. Ikut aku pulang, bawa New Moon Club supaya makin berkembang. Papa. Kamu adalah Gu Junyi. Anak Gu Sanhai. Tak kusangka dia benar-benar adikku. Aku malah mirip seperti anak kandungnya. Aku benar-benar seperti anak kandungnya. Itu bukan adikmu. Aku sendiri baru saja cari tuan baru. Pasti adikku. Temani aku jalan-jalan ke Yuhai Pavilion. Buat apa ke sana? Tentu saja buat lihat-lihat. Episode pertama. Bisa ketemu langsung, mati pun rela. Setengah jam kemudian, ketemu di Yuhai Pavilion. Meski kehilangan segalanya. Harus jaga dia. Harus pergi sebelum GUC. Kalau dia gak muncul. Tenang. Selama ada Suke Youlan. Pasti ada cara buat dia muncul. Sekalian tumbangkan Zhu Xi. Sementara 2. Baru enak, bisa tambah banyak. Kamu. Korupsi di Yuhai Pavilion sampai jutaan. Bos Qin yang nutupi lubangnya. Ingat satu kata. Jangan sampai keluar. Satu hal yang pasti.
Tianling. Ayah. Ah, aku cuma mau bantu ayah cari tahu rahasia si koki itu. Warna, aroma, dan rasa semuanya sempurna. Bos Gu, selamat ya mendapatkan koki sehebat ini. Bisa nggak dia pakai nama keluargamu lagi? Haha, Pak Qin. Dia memang harta karun yang saya gali dengan susah payah. Kalau sampai kamu bawa dia pergi, gimana dong? Tenang aja, acara makan malam kali ini dipimpin langsung oleh anak saya, Bos Chu. Saya mana mungkin merekrut kekasihmu? Kan? Tianming, iya kan? Aduh, di luar ada yang keracunan. Tidak menyangka sekali. Restoran bintang 3 Midalin di Yuhai Pavilion yang megah, malah memperlakukan tamu dengan cara seperti ini. Maksudmu apa? Kamu lihat ini. Darah hidungnya hitam, pupil matanya melebar. Gejala tamu ini. Tepat sekali karena keracunan racun Sueyoulan. Apa itu Sueyoulan? Sueyoulan adalah pantangan di industri ini. Bos Chu pasti tahu hal itu. Hadah, kamu ini licik sekali. Pencuri yang teriak maling. Siapa yang berbohong? Pak Qin, di siang bolong begini. Jangan buat fitnah ke saya. Dengan posisi saya, mana mungkin saya menghancurkan reputasi sendiri. Bos Chu juga ada benarnya. Mungkin kamu tidak tahu, bisa jadi, masalahnya ada pada koki baru yang kamu rekrut. Sebelum dia datang ke Yuhai Pavilion tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Kamu sebagai pemimpin Yuhai Pavilion, malah bisa ditipu oleh orang rendahan seperti itu. Jangan-jangan itu racun dari Dushuke. Serahkan dia, serahkan dia, serahkan dia. Kalau kamu masih mau melindungi orang dalammu, jangan salahkan aku makin marah nanti. Serahkan dia, serahkan dia, serahkan dia. Yah, serahkan dia. Hai Tom. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan dekat-dekat. Bos Chu, kamu tahu betul Xinyu dan Gu Tiansheng tidak akur, tapi masih mempekerjakannya. Maksudmu apa? Bocah busuk, jangan bergerak, makanya dia nggak mau keluar dan ketemu. HMPH. Ternyata kamu merasa bersalah ya, Qin Haoqian, cara kamu ini benar-benar curang. Sekali tembak dua burung, tidak hanya bisa menghancurkan reputasi Chu Xiu, tapi juga sekaligus menyingkirkan aku yang jadi duri di mata. Bocah bau ini cari masalah. Ayahku membantu Bos Chu menangkap sampah industri sepertimu. Kamu masih saja membantah. Justru kamu yang sampah di industri ini. Gu Jinseng, aku akan buat kamu mengaku dengan sepenuh hati. Geledah dia. Sueyoulan pasti ada di tubuhnya. Ayah, aku yang akan melakukannya. Gak usah, sayang. Tidak. Mungkin. Ya. Anak baik. Aku akan membawa orang itu pergi. Selidiki dengan baik. Tunggu dulu, kamu gak punya bukti nyata. Kalau hari ini di depan semua orang, membawa dia pergi, bukankah itu membuktikan dia bersalah? Apa muka Yu Haide nanti bagaimana? Aku sarankan kamu jangan bela dia. Kalau tidak, Ye Haige akan kehilangan muka. Bagiku, ini masalah harga diri.
Hewan kupu-kupu. Kamu tidak boleh mati. Akhirnya kamu sadar juga. Ini rumah sakit temanku. Qin Yaojian tidak bisa menemukan tempat ini. Kamu sementara tidak boleh tinggal di Zonghai. Aku akan atur kamu pergi tempat lain. Sialan kamu. Kamu menaruh. Sue Youlan di Zihai. Kamu salah paham denganku. Semua ini Qin Yao yang mulai duluan. Dia bahkan menyuruh orang menaruh Sue Youlan di kantongmu. Untung aku menemukan dan mengeluarkannya lebih dulu. Aku pernah ke rumah tua Pusa. Teringat beberapa kenangan masa kecil. Kenangan. Qin Yao yang menyuruhmu bilang begitu, kan? Lagi pula dia juga ada saat itu. Dengar aku dulu. Aku sudah berhenti pakai Sue Youlan beberapa hari ini, makanya ingatanku mulai pulih. Ini jebakan apa lagi sekarang? Sampai kapan kamu mau menyakitiku? Kamu sudah membunuh Xiao Xia, aku akan bunuh kamu. Itu Ji Yao yang melakukannya duluan. Bukan aku. Aku pernah percaya. Tidak akan pernah memaafkan lagi. Ini. Siapa yang mau datang? Siapa yang mau bawa narkoba ini? Ini reaksi tahap awal. Jangan urus aku. Cepat bawa adikku kembali. Cepat. Jangan hentikan aku. Panas. Tianming, coba deh bola daging singa buatanku. Hahaha. Kalahkan Gu Tiansheng. Kita gak perlu khawatir lagi. Kita ayah dan anak masuk final dengan wajar. Nanti kamu kalah sama aku lagi. Ambil sumpitmu. Kok aku lihat? Aku gak apa-apa. Hanya perutku agak gak enak hari ini. Aku rasa kamu bukan perut yang gak enak. Mungkin hatimu sedang tidak nyaman ya. Kamu tidak mau bergabung dengan pamanku, kan? Tidak. Kalau begitu, kamu mau jadi raja dapur. Bisa saja kamu yang menyerahkan tempat itu padaku. Kadang aku juga berpikir, di dunia ini, apalagi yang bisa membuatku lebih bahagia dari jadi juara. Aku rasa aku sudah mengerti. Sepertinya Tianming ada reaksi tahap tertentu. Maksud Anda dia diam-diam berhenti minum teh penenang? Aku juga berharap aku cuma berpikir berlebihan, tapi reaksinya memang sangat mirip. Entahlah, apakah dia ada niat memberontak? Meski Xiaoqin benar-benar mulai memberontak, tak masalah. Aku punya cara supaya dia tetap setia padamu. HMPH. Aku beri nama dia Hei Youlan. Dia tidak hanya mewarisi semua kelebihan sebelumnya dengan sempurna, yang lebih penting, daunnya bisa membuat orang kehilangan kehendak sendiri. Dia akan taat padamu seorang diri. Hahaha. Apa masih ragu? Getahnya bisa mengendalikan hati manusia. Asal kamu beri minum pada Xiaoqin, aku jamin dia akan selamanya tunduk padamu. Selama bertahun-tahun ini, Tianming dan aku saling bergantung. Sejujurnya, aku sudah menganggap dia seperti anak kandungku. Aku benar-benar tidak ingin menjadikannya boneka.
Apakah Anda lupa, Pak Qin dulu mengadopsinya? Tapi hanya memperlakukannya sebagai pion saja. Dia bukan pion. Dia adalah anakku. Setelah langkah diambil, tak ada penyesalan. Pak Qin. Aku bisa memberimu anak ini. Dan juga bisa menghancurkannya. Aku mau 1 miliar. Dokter K. Kamu terlalu serakah, ya. Kamu malah minta 1 miliar dulu, untuk membeli apa yang paling kamu inginkan. Aku malah merasa minta segitu kurang. Baiklah. Aku kasih kamu 1 miliar. Hahaha. Qin Yaosian 20 tahun lalu, menampung seorang dokter buronan. Dia punya hubungan dengan banyak organisasi bawah tanah besar di seluruh dunia. Mau makan apa malam ini? Malam ini agak mepet waktunya. Ayo, minum dulu. Kamu yang membunuh dia. Aku tidak membunuhnya. Saat aku datang, dia sudah mati. Tapi dokter itu terus membantu Qin Yaosian. Tapi Pei Yu malah datang. Qin Yaosian tidak mau meninggalkan bukti. Sekarang bukan saatnya untuk terlalu emosional. Kamu tidak boleh lagi menyakiti orang sendiri. Membunuh untuk menutup mulut ada gunanya. Pulang dan bilang ke Qin Yuxin, aku menang 3 kali. Aku pasti akan mengalahkannya. Kita berdua bekerja sama, baru bisa mengalahkannya. Aku masih percaya padamu. Murid durhaka. Kalau sekarang kamu benci aku, kamu pukul aku mati pun aku tetap tidak akan. Kecil. Harum. Kecil harum. Kamu baik-baik saja. Kakakmu dan kakak Anheng yang menyelamatkanku. Nafasnya juga cepat. Setelah itu, terus dia diam-diam dirawat di rumah sakit. Kamu masih seperti waktu kecil. Selalu ceroboh dan terburu-buru. Maaf. Aku salah paham padamu. Saat dia bilang maaf. Jing An. Aku datang. Kalau mau kalahkan Qin Haosin di kompetisi Raja Koki, harus cari guru Sueyo Ulan. Tapi kita sudah menguntit 2 kali. Awalnya hari ini aku mau halangi dengan bertanya pelan. Tak disangka Qin Haosin malah membunuhnya. Aku tahu terlalu banyak rahasia. Kamu hidup di keluarga Qin selama 15 tahun. Kamu pernah lihat Sue Yulan? Atau ada petunjuk lain? Ingin terus pakai VC ini dulu. Jadi dia pasti tidak mau aku tahu maksudnya. Begini. Aku tetap harus kembali ke keluarga Qin. Kembali ke sisi Qin Yaosian. Jian Yaosian bisa menjuarai kompetisi Raja Koki 7 kali berturut-turut karena dia memasukkan darah dan daging dalam masakannya, memberi rasa segar dengan jenis anggrek. Sebelum kompetisi Raja Koki dimulai, dia pasti akan pergi ke Sanchong untuk mengasah kemampuannya. Ini untukmu. Biar Aheng antar kalian ke sana. Lama di sini. Aku ingin bertemu denganmu sekali. Tragis. Papa. Kalian berdua jelaskan dong, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat Gong Bao Jiding. Gong Bao Jiding di Sichuan pakai dada ayam. Dada ayam sulit meresap bumbu. Teksturnya kurang lembut. Sebelum lumuri bumbu, pukul daging dengan punggung pisau. Kakak, kenapa kamu rebutan? Aku yang pertama kali curi-curi jawab. Kamu duluan yang rebutan. Kamu yang rebutan duluan. Haha kamu.
Tentu saja aku ingat, saat kita pindah ke Kabupaten Qingyang, membalas dendam untuk ayah. Lalu masak sendiri untukku. Tengah minum-minum. Tiba-tiba ingin ditemani. Bos Chu tiba-tiba ajak aku bicara kerja sama hari ini. Maksudnya apa sih? Kompetisi Raja Koki. Kalian berdua, ayah dan anak, pasti salah satu akan jadi juara. Nanti New Moon kalian pasti akan semakin besar pengaruhnya. Sedangkan Monsia Pavilion, saya malah gak punya jalan hidup lagi. Mendingan gimana kalau kita bicara soal kerja sama lebih awal. Sama-sama saling menguntungkan. Setelah skandal Blood Orchid muncul, Monsia Pavilion kalian jadi gak ada harapan. Qin Yaosian. Tidur dengan Blood Orchid itu kan jurus andalanmu. Bukannya kamu sudah jadi raja dunia kuliner selama 15 tahun karena itu? Gu Tiansheng yang bilang ke kamu. Sayangnya kamu gak punya bukti. Ingat baik-baik, baik Monsia Pavilion maupun kamu, pada akhirnya cuma akan berujung maut. Chu Xiu ini berani sekali, berani menuduh kita pakai Blood Orchid. Ayah, jangan sampai karena wanita itu suasana hatimu jadi terganggu. Aku yakin kamu juga sudah dengar gosip ini. Alasan aku bisa mendirikan Seven Realms Demon Exorcism Formation, karena Blood Orchid. Cuma kabar burung doang, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Lau bilang apa ke kita? Kebebasan dan karir. Itu adalah hal paling suci dan indah di dunia ini. Hampir semua hal di dunia ini sempurna untukmu. Aku belum pernah bilang ke kamu sebelumnya. Jadi kamu bilang itu gak penting buatmu. Tapi sekarang kemampuan memasakmu jauh menurun. Gak masalah. Ayah, tenang saja. Meski gak pakai uang, aku tetap bisa bikin kamu bangga. Xiao Ming, kamu gak mau ikut aku lihat-lihat, kan? Ayah, hari ini aku gak ikut. Aku kebetulan di rumah, mau mikirin gimana memperbaiki menu lomba. Ya sudah, aku tinggal di sini nemenin Ting-Ting. Aku ada di villa. Aku dan adikku harus ada yang jaga rumah. Kalau gak, dia bakal curiga. Qin yang dulu pergi ke pinggiran kota. Belok ke Qinghai Road. Di dekat situ ada pabrik Qin yang sudah lama ditinggalkan. Mobil Qin Yaosian sedang menuju ke sana. Terus pantau. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Harus ekstra waspada. Kalau aku ada masalah, Hao bakal bantu kamu. Kakak. Tunggu aku ambil barang dulu. Ziming. Bukannya kamu bilang kamu gak tertarik sama Sue Youlan? Oh. Seharusnya aku panggil kamu Gu Junyi. Seharusnya aku panggil kamu Gu Junyi. Kamu sebenarnya sudah pulih ingatanmu lama. Kamu dan adikmu bersekongkol di belakang untuk menjegal aku. Ingat baik-baik, baik Monsia Pavilion maupun kamu. Pada akhirnya cuma akan berujung maut.
Ucapan kasar terlalu cepat. Ini terdeteksi dari masakan di klub bulan barumu. Terbukti ada. Pak Qin. Saya benar-benar tak menyangka. Kamu bukan hanya mengandalkan Blood Orchid untuk mempertahankan gelar Raja Koki, tapi juga memasukkannya ke dalam masakanmu. Makanya bisnis klub bintang bulanmu begitu laris. Blood Orchid ini tidak berwarna dan tidak berbau. Disimpan selama 10 tahun. 20 tahun lalu belum bisa dideteksi. Tapi sekarang beda. Selalu ada ahli yang tahu. Kita ini seperti ikan mati dan jaring terkoyak, ya. Saya tidak akan berkata apa-apa. Apalagi mengganggumu. Pak Qin menang gemilang di kompetisi Raja Koki. Dengan syarat kamu bagikan Blood Orchid itu padaku. Agar bulan lautanku bisa sesukses klub bulan barumu. Ramai dikunjungi orang. Bisnis berkembang pesat. Gratis, loh. Aku tidak membayar apa-apa. Bosku benar-benar ahli berbisnis. HMPH, Pak Qin, tenang saja. Saya juga tidak akan rugi. Anak kesayanganmu sudah berbalik melawan. Orang di ruang tamu itu Gu Qiansang, bunuh ayahnya. Aku cuma mau bercinta denganmu. Jangan. Kamu yang balik serang. Qin Tianming, Qin Yaoji, kamu bunuh aku. Tunggu. Tanya dia padaku, apakah dia Gu Tiansheng? Katakan apakah kamu menyamar jadi Tuan Qingming? Benar. Aku Gu Tiansheng. Yang mencuri Blood Orchid adalah kakakku. Main trik ini sama aku. Sampai sekarang kalian saling melindungi. Kamu yang memaksaku. Ahu. Dasar bajingan. Bawa ke atas, bawa ke atas. Sialan. Jangan, jangan. Nenek sudah copot celananya. Kakak. Aku janji. Juara kompetisi Wang jangan dibunuh. Tidak boleh. Chu Siyu. Pak Qin, harta bulan lautanku. Kamu bilang bunuh, ya bunuh. Aku masih berharap dia terus jadi kokiku. Tidak takut dia balik menggigitmu. Jangan lupa aku masih pegang Ding Xiang. Dia tak berani gegabah. Orang sombong. Aku bawa dia pergi. Merawatmu lebih dari 10 tahun. Aku buat kamu nyaman. Di keluarga Qin, si bodoh. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Menyerahkan keanggotaan bintang bulan padamu. Aku menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Tapi kamu membalasku seperti ini. Qin Yuxian. Kamu membunuh ayahku. Membuat keluargaku hancur berantakan. Ini adalah perpisahan darah daging selama 15 tahun penuh. Kamu benar-benar hewan yang kejam dan egois. Kamu benar-benar hewan yang kejam dan egois. Aku bilang sama kamu, dokter menyuruhmu menelan ini. Kamu tahu ini apa? Versi upgrade dari hemofilia. Hei Yo Ulan. Kamu tahu apa yang terjadi jika diminum? Selama Hui Hui ada di sisiku. Jinhua, kamu jangan pergi. Selama Hui Hui menjadi anak Qin Yaoxing, Qin Tianming. Namamu Gu Junyi. Anak Gu Sanhai. Tekan dia sampai mati untukku. Tekan sampai mati. Mulai sekarang. Matamu hanya boleh melihat aku. Dia masih anak-anak, aku.
adalah Gucci. Dia meminum ini. Maka ingatannya akan hilang semua. Hahaha. Minumlah ini. Kamu akan melupakan semuanya. Menjadi anak Qin Yaosian. Ayahmu adalah Gu Shanghai. Kita berdua adalah anaknya. Uang pertama yang ayah serahkan pada kita. Kakak kedua. Tunggu aku dapat hasilnya. Lepaskan aku. Kakak Tisheng. Tisheng. Jadi anak baik, dengar kata. Tinggal di Weihai terus bantu aku bekerja. Aku janji tidak akan menyentuh sehelai rambutnya. Chu Xiu, kamu benar-benar licik. Kamu tega melukai orang dari belakang. Kalian berdua terlalu polos. Aku ini pebisnis. Tentu saja cuma cari untung. Apa yang akan Chu Xiu dan mereka lakukan pada kakakku? Dokter K sebelum mati sempat memperbaiki Hei Yolan. Sekali diminum, Qin Tianming akan segera kehilangan kemauan sendiri. Sepenuhnya menjadi bidak Qin Yaosian. Saat itu nanti, Qin Yaosian bisa menyuruh dia membunuh siapa saja sesukanya. Benar-benar menjadi boneka. Tidak punya kemauan sendiri lagi. Chu Xiu. Kamu dan Qin Yaosian melakukan hal-hal kotor itu. Gak takut kena karma. Hahaha, jangan ngotot deh. Kalian berdua sudah terjerumus dalam lumpur itu sejak lama. Dia boneka, kamu juga. Hahaha. Sayang, cepat. Ke aku. Hanya tanah putih. Jam berapa ya, Siapa ayahmu? Kamu anakku. Kamu adalah milikku. Jangan bunuh dia. Kamu jangan bunuh dia. Kiao, aku membunuhmu. Dengarkan. Dengarkan, jangan bergerak. Jangan. Jangan sampai aku memanggilmu bangun. Aku bilang kamu akan menderita lebih banyak. Ini anakku. Minum obatnya semua sampai habis. Dengerin apa? Dengerin apa? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Mungkin ini adalah pemahaman khusus antara kembar. Aku bisa merasakan dia sangat sakit.
Kalau kakakmu benar-benar dikendalikan sepenuhnya oleh Qin Yaoxian. Aku sudah menghabiskan beberapa hari ini untuk meneliti cara menyelesaikan efek obat Suan Yao secara tuntas. Kompetisi raja akan segera dimulai. Pasti sudah terlambat. Dia bagaimana bisa membuat kakakmu makan itu? Li Xiu, dia pasti tidak akan membiarkanmu keluar dari Yuehai Pavilion. Jianming. Kamu ingat seseorang bernama Guo Tingshen? Tentu saja ingat. Si kutu busuk yang berani melawan kita di warung lalat itu. Kalau aku bagaimana? Kamu ayahku. Orang yang memberiku segalanya. Kamu anakku. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Dua hari yang lalu, Qin Tianming masih punya kesadaran sendiri. Baru 2 hari saja. Kamu yakin dia akan nurut pada kamu? Tianming, ya. Halo. Di mana Bos Chu memanggil orang bernama Gu untuk bertarung? Tekniknya cukup bagus. Tertarik ikut makan sama ayah. Semua ikut aturan ayah. Kamu ingin menguji aku dengan ini. Persaudaraan yang dalam. Cinta dan benci. Perasaan yang kuat. Kak Jason, hari ini aku duluan bawa kakakmu ke Akcor. Tuan Qin Yao sangat curiga. Pasti akan menguji kakakku apakah benar. Biarkan saja. Selama aku bisa mendekati kakakku, aku punya kesempatan memasukkan obat penawarnya ke mulutnya. Tuan Fu, hidangkan makanannya. Ya. Di jalan ini lihat siapa? Gu Sanhai, anaknya Gu Qingen. Gu Sanhai, hanya keturunan rendahan dari warung lalat itu. Anaknya lebih seperti anjing yang kehilangan tuannya. Hahaha, mantap sekali bilangnya. Kamu masih belum tahu ya, anak itu sok-sokan karena dia mirip denganmu. Kemana-mana menyebarkan gosip katanya punya tato sama kamu. Bocah busuk itu berani bohong seperti ini. Mau nipu aku soal hubungan keluarga, mau mengacaukan hubungan ayah dan anak kita. Aduh, nak, jangan marah besar begitu dong. Cepat duduk dulu. Ditampar sekali sudah nangis. Benar-benar pengecut paling pengecut. Tunggu dulu. Di menu Yuehai Pavilion, tidak pernah ada masakan Kung Pao Chicken. Kamu buat masakan ini buat apa? Ini adalah masakan pertama yang ayah ajarkan waktu kita kecil. Tidak sengaja kacang tanahnya sampai gosong. Kamu bilang sama aku. Apakah ini akan mempengaruhi rasa asam manis masakannya? Sudah kukatakan,
Goreng ulang saja. Pakai minyak dingin waktu mulai menggoreng. Pakai api kecil. Jangan pakai api besar. Kalau gosong, rasa asam manis asli masakan ini akan hilang. Ribut banget. Aku juga sudah tahu. Tidak perlu kamu cerewet. Aku kakakmu. Kamu harus dengar aku. Katakan apa yang harus dilakukan setelah goreng ulang. Angkat. Tiriskan minyak. Biarkan dingin. Kacang baru akan jadi lebih renyah. Hari ini, Hahaha. ingatan manusia bisa hilang. Tapi rasa yang tersimpan dalam ingatan tidak akan pernah berubah. Jangan ngomong hal-hal nggak jelas sama aku. Masakanmu, aku nggak akan makan sepatah pun. Siapa tahu kamu ngapain aja di dalam masakan itu. Kamu sama seperti sampah itu. Sombong, pikir bisa mengubah nasib dengan menipu. Aku kasih tahu kamu, aku darah keturunan keluarga Qin. Aku lahir sudah berdiri di puncak piramida. Manusia itu cuma semut belaka. Bahkan nggak bisa merayap sampai di kakiku. Manusia ada kelas-kelasnya. Kalian cuma akan selalu diinjak di bawah kakiku seumur hidup. Tuan Qin kecil. Sudahlah. Kita masih ada urusan besok. Bos, saya sarankan kamu pindah tempat saja. Kalau seperti mereka, masakan yang dibuat di resto ini cuma air mendidih doang. Kamu bilang, mau suruh Yuhai Pavilion kirim Gu Tiansheng ikut lomba penyimpanan raja. Iya, waktu itu, Gu Shenhai hampir membuat ayah hancur gara-gara Blood Orchid. Hampir merusak masa depan gemilang keluarga Qin. Tidak disangka, bertahun-tahun berlalu, anak lelakinya malah berani marah-marah di Taisuye. Mending kita ayah dan anak kerja sama, biar semua orang tahu, dia cuma sampah yang nggak berguna. Sama seperti ayahnya. Sama-sama ulat di lumpur. Tapi Gu Tiansheng, keahliannya memasak tidak kalah dari kamu. Apakah melakukan ini terlalu berisiko? Sebenarnya kita sudah menang telak dari dulu, hanya ingin dia tampil dengan penuh wibawa. Lalu kalah total. Hahaha. Benar sekali, sisa-sisa keluarga Gu harus dibasmi abis. Tapi demi memastikan tak ada celah, kita juga tidak boleh membiarkan bocah itu terlalu lama di lapangan. Aku punya cara untuk mengatasi dia. Semua ikuti arahan ayah saja. Kompetisi Raja Koki sudah mendekati akhir. Banyak peserta dunia sudah tersingkir semua. Sekarang, dengan sangat meriah, mari kita sambut para finalis memasuki arena. Di babak terakhir ini, kami sangat beruntung mengundang Chu Xiu dari Yuehai Pavilion. Bos Chu hadir bersama kami untuk menyaksikan. Gu Tiansheng, hari ini di hadapan semua orang. Aku akan membuatmu kehilangan muka. Aku akan membuatmu tahu. Kamu selamanya hanya pantas berlutut di bawah kakiku. Situasinya rumit, pasti akan pakai cara licik. Bos Gu ini bukannya masuk mulut harimau. Koki Qin dari Xianyan Club membuat masakan fujian terbaik Buddha melompat tembok. Hidangan ini dianggap salah satu masakan paling sulit dan kompleks di kuliner Tiongkok. Salah satunya yang paling rumit. Sesuai namanya, Buddha mendengar, meninggalkan meditasinya dan melompat tembok. Wah, apakah ini raja masakan Sichuan, sup kubis air? Saya beruntung pernah mencicipi masakan Chef Gu. Wah, inovasi masakan barunya hari ini sangat dinantikan. Haha. Ikan kuning sup kuah. Ini adalah hidangan pembuka dari jamuan Manchuhan. Langit cerah, tersimpan di perut. Hanya membersihkan isi dan tulangnya saja. Teknik pisau yang tak tertandingi. Sudah termasuk kelas 1.
Pasti ada duit yang masuk. Main curang tapi malah dapat uang juga. Memalukan sekali. Tolol, dia lihat aku. Bocah ini nasibnya hari ini kurang bagus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semua peralatan lomba sudah diperiksa berulang kali. Tidak mungkin ada barang kualitas rendah seperti itu. Qin Yaoxian pakai cara licik seperti ini. Masih berani klaim diri sebagai Raja Koki saat ini. Hati-hati ngomongnya. Ada buktinya. Lin Xiang. Maaf ya. Aku khawatir peralatannya rusak. Jadi aku masak sup ini di dapur hotel. 1 jam lebih awal. Waktunya pas banget. Wasit dia melakukan pelanggaran. Masak sayurannya lebih dulu. Jelas itu pelanggaran. Saya sudah memberitahu Mbak Ye sebelumnya. Dia melihat langsung saya yang memasak sup ini dengan tangan saya sendiri. Dan ada rekaman videonya sebagai bukti. Mbak Ye, kamu ini memihak Chef Qin. Kalau bukan karena alat chef Gu bermasalah. Dia tidak mungkin sudah menyiapkan ini lebih dulu. Dia kan tidak mungkin diam-diam dirugikan seperti ini. Kompetisi Chef King tidak pernah ada preseden seperti ini. Mbak Ye, semua peserta di sini memang memasak langsung di tempat. Kalau begini tidak adil untuk yang lain. Maaf Chef Gu. Maaf ya. Waduh, Bos Gu pasti marah nih. Sudahlah, jangan ribut lagi ya. Demi keadilan. Wu Tiansheng, kamu kan chef utama di Weihai Pavilion. Sesuai kontrak kita, kalau kamu kalah di kompetisi Chef King, aku bisa langsung memecatmu kapan saja. Oh ya, kamu juga harus membayar denda 100 kali lipat. Kamu, wanita tak tahu malu. Gu Tiansheng, kalau mau menang aku. Coba lagi di kehidupan berikutnya saja. Mbak Ye, kalau boleh. Aku bisa tinggal untuk terus mengamati. Aduh, habis sudah, habis sudah. Sekarang semua berantakan. Ini kan bersekongkol buat menindas orang. Kompetisinya cuma jadi ajang kekuasaan keluarga Qin dan putranya. Sama sekali tidak ada keadilan. Iya? Aduh. Cuci bilang kerja sama kita sampai di sini saja. Sue Youlan hanya milikku. Siapapun yang coba mengusiknya, pasti akan celaka. Gu Tiansheng sudah gugur. Selama Tiansheng sengaja salah memasukkan bumbu, membuat rasa jadi aneh. Walau kalah, dia bisa terkenal lagi. Mewujudkan prestasi yang belum pernah ada sebelumnya. Qin Haksuan. Aku tidak akan kalah darimu. Tiansheng, kamu ngomong apa sih? Kamu lupa apa yang kamu katakan sendiri. Kamu mau jadi juara bertahan Chef King. Jadi setelah menyingkirkan adikku, kamu suruh aku sengaja salah bumbu, dan menyerah dalam lomba. Kamu. Dokter, kakakmu. Tidak mungkin dokter. Aku sudah bertaruh benar. Qian Xiaoxian. Kamu benar-benar pikir bisa memperlakukanku seperti boneka, seenaknya saja mengatur aku. Tapi aku punya banyak hal yang jadi aku taruh penawarnya di dalam teh. Jadi pada hari kedua, kesadaranku sudah benar-benar pulih. Baru aku usulkan adikku juga ikut lomba Chef King. Jadi kami berdua kakak adik bisa kerja sama menjatuhkanmu. Apa maksudmu sengaja membiarkanku menang, bahkan membiarkanku mengendalikanmu? Aku benar-benar nggak paham kamu ngomong apa. Aku adalah Gu Junyi, anak Gu Sanhai. Ternyata bocah ini selama ini cuma berakting. Nggak heran aku yang besarkan dia. Sepertinya dia belum punya bukti. Aku masih punya kesempatan membalikkan keadaan. Dia takut sama ayahku, membongkar dia pakai Blood Orchid untuk membunuh ayahku. Kami kakak adik terpisah darah daging. Dendam sebesar lautan darah ini tak bisa berdamai.
Ternyata mereka benar-benar saudara kandung. HMPH, omong kosong tanpa bukti. Kamu kira beberapa kata provokasi bisa menipu semua orang? Iya. Aku bisa buat Du Tianxiang mewakili Lehai ikut lomba. Lalu bertanding lagi. Kamu boleh bicara tapi dengan syarat. Organisasi Bulan Sabit harus kasih kamu 2 botol air. Chu Siyu. Aku sudah setuju untuk bersama membersihkan Blood Orchid. Tapi kamu sudah mulai serakah. Kenapa masih seperti ini? Aku memang terlahir untuk orang yang kucintai. Awalnya. Dia kalah telak di pertandingan itu. Yesus. Aku kasih waktu kamu. Oh tunggu, nggak jadi. Terutama, orang jauh dalam perjalanan tanpa penyesalan. Seperti kehilangan diri sendiri. Tuan Qi. Tak kusangka kamu benar-benar pegang Blood Orchid. Blood Orchid ini memang berbahaya sekali. Selama ratusan tahun dilarang di dunia kuliner. Nyonya Ye, masalah di panci adikku. Juga ulah Qin Yaosian. Bolehkah aku lanjut ikut lomba? Tunggu dulu. Sekarang teknologi palsu sudah sangat canggih. Video ini pasti hasil rekayasa AI. Video ini pasti hasil rekayasa AI. Bagus. Dulu aku baik hati menampung anak Gu Sanhai. Dia bukan cuma gak berterima kasih, malah berbalik menyerang. Qin Haksuan, kamu kira menghalangi adikku ikut lomba bisa membuatmu duduk di takhta Chef King hanya dengan ikan kuning kuah yang kamu buat itu? Mana mungkin bisa kalahkan aku raja sayur yang sebenarnya? Aku tantang kamu. Qin Haksuan, hari ini kita berdua kakak adik bersatu. Bukan cuma akan bongkar kejahatanmu, tapi juga akan rebut kembali takhta Chef King. Ini menggabungkan sayur kuning dan masakan Sichuan. Ini yang dimasak. Sawi dimasak dengan kaldu ayam keluarga. Segar, harum, lembut, terlihat sederhana. Tapi sebenarnya ini adalah seni memasak yang jujur dan benar. Hanya membayangkan cara ini saja sudah cukup. Masih bisa ada duri ikan merah yang menusukmu. Kakak, keahlianmu benar-benar luar biasa. Dia menggunakan tulang ikan untuk membungkus kailan rebus. Tidak hanya bisa menjaga kelembutan ikan, tapi juga membuat kaldu meresap ke dalamnya, membentuk cita rasa baru. Jangan kira langkah ini sederhana. Sedikit berbeda waktu dan panasnya, bisa jadi semua usaha sia-sia. Saat ayah masih hidup, dia paling suka metode inovasi penggabungan seperti ini. Kakak sudah bersama Qin Yaoxing selama 15 tahun penuh. Tapi dasarnya dia tetap orang yang sangat peduli keluarga. Konon puncak seni sup Buddha melompat adalah sebelum membuka tutupnya. Tidak ada aroma sama sekali. Setelah membuka tutupnya, semua aroma harum berkumpul, jelas sudah mencapai puncak itu. Tidak kusangka di dalam masakan ini tersimpan ilmu yang begitu dalam. Aku, Wang Zi, yang terkenal dengan ketepatan penilaian. Ahli kuliner terbaik di dunia pun belum pernah mencicipi hidangan sehebat ini, luar biasa. Enak atau tidak, katakan sesuatu dong. Bikin aku cemas banget. Tolonglah. Tidak kusangka. Mengganti kaldu ayam tradisional dengan kaldu kailan rebus. Tidak hanya menonjolkan kesegaran ikan kuning, tapi juga ada rasa manis alami. Benar-benar kenikmatan yang tiada tara. Aduh, tidak kusangka kalian berdua kakak adik bisa menyatukan dua masakan ini dengan sangat sempurna. Keahlian memasak benar-benar tajam menusuk. Pak Qin, sup Buddha melompat buatanmu memang juga luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan masakan Pak Qin kecil ini, agak kalah sedikit. Nona Ye. Mulai sekarang jangan panggil aku Xiao King lagi. Zaman berganti, bakat baru terus bermunculan. Masing-masing memimpin kejayaan selama puluhan tahun. Dunia kuliner ke depan akan bergantung pada kalian berdua saudara ini. Nona Ye, masakan ini adalah hasil kerjasama saya dan adik saya. Walau saya yang mulai duluan, tapi kailan rebuslah yang jadi intinya. Tanpa hidangan ini,
masakan ini. Jadi menurut saya gelar Raja Masak lebih layak untuk dia. Kalian berdua kakak adik, tidak bisa dipisahkan. Haha, sebuah masakan bisa sampai ke tingkat seperti ini. Semua berkat kerjasama dan bakat kalian berdua. Saya umumkan. Ah, Bu. Pak Ji. aku ini sudah dewasa selama 7 tahun. Kenapa harus mereka? Wu Shanghai. Hanya koki di rumah makan kecil. Kenapa anakku harus lebih hebat dariku? Qin Yaosuan. Kamu memasukkan Sui Youlan ke dalam sup Buddha lompat tembok, sedangkan di masakanku tidak ada. Kamu pakai Sui Youlan pun tetap kalah. Siapa yang masakannya lebih hebat? Jelas sekali. Dasar bocah bau. Jangan di sini menuduh seenaknya. Chu Siyu pegang cara membuktikan Sui Youlan. Dia pakai itu untuk memaksa kamu berbagi Sui Youlan dengannya. Apakah benar Bos Chu melakukan ini? Maaf, Nyonya Chen, Anda tidak bisa pergi sekarang. Aku tidak kalah, aku tidak kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Qin Yaosuan selama ini menipu dunia dengan Sui Youlan. Menipu dan mencuri nama baik. Berapa banyak darah orang tak berdosa yang telah tumpah karena dia. Merusak keluargaku. Keluarga hancur, orang mati, saudara luka parah. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Demi posisi Raja Babi, kamu sampai-sampai memasukkan racun Sui Youlan ke dalam masakan. Membuat orang kecanduan. Kamu sangat tak tahu malu. Melukai. Melukai. Bahkan setelah mati pun tidak mau melepaskanku. Dasar bajingan pengganggu seperti lalat. Apa hakmu melawanku? Bunuh. Bunuh juga dua anak harammu itu. Ah. Jinling, Tidak benar, kawanku. seluruh keahlian memasakmu. Bukan aku yang mengajarkan. Namamu bukan Qin Tianming. Aku bernama Di Jundi. Tapi aku yang jadi Raja Chu. Aku yang jadi Raja Chu. Aku mengumumkan Gu Juni dan Gu Jun-en sama-sama jadi juara kompetisi Raja Koki kali ini. Kembar yang luar biasa. Katanya harga masakan di lantai N1 ini. Hampir sama dengan warung pinggir jalan di luar. Tidak mungkin. Dua orang ini kan Raja Koki tahun ini. Masakan satu porsi di luar bisa sampai 1000 lebih. Kok di sini harganya seperti warung pinggir jalan? Gelar Raja Koki cuma julukan. Baik Raja Koki maupun Koki biasa. Pada dasarnya sama-sama masak. Haha. Misi Koki bukan untuk saling mengalahkan dan menang kalah. Tapi supaya seluruh dunia bisa menikmati makanan enak. Semua hidangan mewah dan nama besar tidak ada apa-apanya dibanding kalian. Katakan saja enak sekali. Baik, baik, baik. Hari ini adalah hari pertama restoran AE kami buka. Semua gratis. Silakan, silakan.